Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang suami di Berau tega menghabisi 2 anak balita dan istrinya. Tiga kios di Pasar Segiri Samarinda ludes terbakar dan 2 kios lainnya ikut terdampak. Ratusan pemuda di Balikpapan ramaikan turnamen e-sport. Api yang membakar salah satu kios di Pasar Segiri Samarinda pada Minggu tengah malam cepat membesar dan meluas. Itu karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Agar kobaran tidak meluas, sejumlah petugas dengan dibantu relawan damkar bergegas untuk memadamkan api. Salah satu pemilik kios menyebut saat kebakaran terjadi, mereka sudah pulang ke rumah. Setibanya di lokasi kejadian, mereka hanya bisa pasrah menyaksikan barang dagangan dan tempat usahanya sudah dilalap api. Ini tadi Pak, itu mau pulang. Oh, sudah pulang. Berapa kios punya Bapak? 2 kios. 2 kios. Pada saat kejadian Bapak di mana Pak? Tinggalnya. Iya, tinggalnya di mana? Raja dalam. Di mana? Raja dalam. Oh, Raja dalam. Ini habis semua barangnya atau gimana Pak? Ya, sebelah sana ya. Petugas menyebut sedikitnya 3 kios ludes dan 2 lainnya ikut terdampak. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kan namanya pasar ya, terutama jalan sempit, terus berbahan dasar kayu juga, jadi hingga mudah terbakar. Tapi alhamdulillah di Pasar Segiri ini jalur dekat Sungai Karangmumus. Nah, kemudian ini kan bukan kebakaran pertama kali Pak Kadis ya? Ya. Nah, penyebab kebakaran sendiri dari pertama dulu dan sekarang ini apakah sama? Iya, kita belum tahu hasilnya. Artinya itu ranah kepolisian ya, bukan kita damkar hanya memadamkan saja. Tapi yang kebanyakan diduga sementara arus listrik. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah petugas jaringan listrik Senin siang tampak sibuk membenahi jaringan listrik. Itu mereka lakukan pasca kebakaran yang terjadi pada Minggu malam. Tercatat 3 kios yang terbakar, sedangkan 2 lainnya ikut terdampak. Pasca kebakaran, para pedagang tidak lagi bisa berjualan. Mereka terlihat sibuk memilah barang dagangan yang mungkin bisa dijual kembali. Disebutkannya saat kebakaran berlangsung, dirinya berada di rumah. Terkait rencana pembangunan kawasan pasar, pedagang ini sangat mendukungnya, asalkan tidak memberatkan para pedagang. Karena kan rukonya kebakar, lagi apa ini? Kerja untuk baik sementara ini ya, yang barang-barang gimana Pak De? ya gitulah. Ada yang habis atau nggak bisa dijual lagi atau gimana Pak De? Bisa. Masih bisa disisi-sisikan ya. Pak De, ada rencana dari wali kota mau bangun tempat ini. Nah, menurut Pak De gimana Pak De? Ya alhamdulillah, selama itu kalau tidak memberatkan rakyat, ya kita bersyukur pada Allah. Artinya nanti harapan Pak De tidak ada biaya atau apa Pak De, atau seperti apa? Kalau bisa tidak ada biaya. Tidak ada biaya Pak De ya. Wacana untuk renovasi dan membangun kembali Pasar Segiri sudah disusun oleh pemerintah kota.
Upaya ini diharapkan mampu membantu para pedagang untuk meningkatkan penjualan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kabar terbaru terkait Pasar Segiri Samarinda cukup mengejutkan. Ini setelah wali kota secara tegas menyatakan sejumlah aset milik Pemkot di kawasan Pasar Segiri telah diperjualbelikan. Pernyataan ini ditegaskan oleh wali kota sesaat usai kebakaran di lingkungan pasar tradisional tersebut. Di antara aset yang diduga dijual adalah ruko yang berdiri dengan status hak guna bangun. Akan tetapi wali kota tidak merinci secara gamblang ruko yang dimaksud. Hanya saja ia menyatakan jika para pembeli tidak memahami status hukum aset tersebut. Ingin mengurai masalah di Segiri ini, karena kita juga menemukan ada masalah, terutama diduga ada indikasi penjualan aset pemerintah. Detailnya nanti ya, karena ini agak sensitif. Ya, ada diduga ruko misalnya dipindah tangankan seolah-olah dijual padahal itu aset pemerintah. Kan semua hanya alas haknya itu HGB. Disebutkannya harga untuk satu unit ruko bisa mencapai 1 miliar rupiah. Metode pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil per bulan sebanyak 30 juta hingga 40 juta rupiah. Saat ini Pemkot masih mendalami temuan ini. Jika terbukti, maka para pelaku berpotensi untuk diseret ke pengadilan dengan tuduhan korupsi, penggelapan, dan penipuan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.